indikasi untuk menjadi huru hara sudah ada gitu loh Bang. Apakah Agus akan terjadi bertransformasi menjadi huru hara gitu Bang? Nah, itu dua, masih terpecah. Makanya Agustus ini bisa dibilang kerawannya tinggi. Saya bisa pastikan Bang, karena masyarakat yang kehilangan kepercayaan kepada penguasa Bang ya. Solusinya cuma satu Bang, revolusi. Dia akan menggerakkan kemiskinan ini menjadi perlawanan, menjadi api nih Bang. Ketika kepercayaan publik terhadap penegakan hukum drop sampai titik nol, yang runtuh bukan institusi hukum Bang, negara ini runtuh Bang. Kalau misalnya terjadi apa-apa negara ini, Anda yang jadi pengkhianat. Generasi muda sekarang marah. Kenapa? Program bergizi justru dikorupsi kan gitu Bang. Bersama saya di Abraham Samad Speak Up. Seperti biasanya netizen, hari ini saya menghadirkan tamu yang luar biasa. Sahabat saya, sahabat netizen semua, Kolonel Infanteri Purnawirawan Sri Rajasa Chandra. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bang, terima kasih banyak. Alhamdulillah. Saya netizen, masih diundang. Bang Sri Rajasa ini mantan anggota Telik Sandi, Badan Intelijen Nasional. Mantap. Tapi orang katakan begini Bang, katanya Telik Sandi itu tidak pernah pensiun ya. Ya, katanya Bang, katanya begitu. Tidak pernah pensiun. Betul, dia tetap harus terus ada ya. Betul Bang, betul. Bang Rajasa, ini kan menarik kalau kita lihat Agustus ini adalah bulan penuh histori. Iya. Pertama, kenapa saya katakan bulan histori? Karena ini kan bulan Agustus, bulan di mana kita memperingati kemerdekaan 17 Agustus. Betul. Tapi kemudian juga bulan Agustus ini dikait-kaitkan dengan sebuah peristiwa yang mengharukan. 65 Bang ya. 65 dan tahun lalu juga tahun lalu 2025. Agustus 98 juga gitu Pak. 98 juga Agustus. Tahun lalu itu yang paling dekat dengan sekarang, tahun lalu ketika Afan pengemudi Gojek itu meninggal dan menimbulkan kerusuhan kan. Iya, betul. Hampir meledak di semua daerah di Indonesia. Hampir semua daerah Bang. Mungkin kalau tidak dicegah itu bisa terjadi reformasi itu hari Bang. Betul Bang. Betul, itu kalau memang dibiarkan pasti akan terjadi. Iya, karena itu kan dipicu oleh apa itu sikap flexing anggota DPR. Yang bermewah-mewahan, tapi di lain pihak rakyat menderita. Betul. Inilah yang bisa membuat terjadinya kerusuhan ya. Ada gap ya Bang. Iya, betul. Ada gap sosial di mana elit kekuasaan kita hidupnya terlalu mewah. Di lain pihak ada orang nggak bisa makan. Betul. Jadi mudah dipicu gitu betul. Tahun kemarin itu terjadi di situ Bang ya. Kalau Bang Rajasa melihat nih, banyak selentingan nih kabar burung Bang ya. Desas-desus mengatakan katanya di bulan Agustus ini juga akan ada sesuatu terjadi. Kira-kira begitu desas-desusnya kabar burungnya. Sehingga ini kemudian disikapi oleh para pengusaha dan para investor. Pengusaha mal itu tiba-tiba membangun pagar tinggi. Melakukan protektif di depan malnya. Karena dia takut akan terjadi kerusuhan seperti sebelum-belumnya. Menurut Bang Rajasa nih, orang yang lama berkecimpung di dunia Telik Sandi dan sekarang pun saya yakin masih berkecimpung di dunia itu. Apa yang sedang terjadi nih Bang? Apakah desas-desus ini ada karena ada sesuatu? Kan tidak mungkin ujung-ujung desas-desus itu muncul kalau tidak ada gejalanya. Betul, Bang. Apalagi ini sudah menjadi isu nasional Bang. Iya, isu nasional. Paling tidak mulai ada percikan api lagi. Dan kalau kita lihat Bang, ya memang kalau orang bertanya apakah Indonesia akan memasuki masa krisis? Salah sebenarnya. Indonesia sudah krisis. Sekarang ini sudah krisis. Sudah mengalami krisis. Kalau kita lihat Bang, nanti saya agak baca karena ada data Bang. Jadi sejak setahun pemerintahan Prabowo Januari 2026 saya mengidentifikasi ada 5 domain yang akan mengalami tekanan secara simultan. Yaitu satu, persoalan legitimasi hukum, ekonomi, politik, kemudian kohesi sosial Bang ya. Terus kemudian perang narasi. Itu tadi artinya kelima domain tersebut sudah ditunjukkan dengan beberapa indikasi Bang ya kan. Satu Bang, dolar nggak bisa tertahankan sampai 8. Dan ini jauh lebih tinggi daripada 98 Bang. Gitu. Tapi ini juga bukan sekedar angka-angka kan Bang, karena ini membuat traumatik mereka-mereka yang pernah mengalami dulu Bang. Dan sekarang masih ada mereka gitu kan. Kemudian persoalan PHK dari Januari sampai 4 bulan 2006 itu terdata mencapai 15.425 orang PHK Bang. Ya kan? Semakin banyak orang nganggur. Kemudian turun kelas menengah kita. Karena PHK tadi kan. Jadi kelas menengah bukan bertambah, justru berkurang. Dia. Bahkan menurut data yang saya dapat itu 10 juta kelas menengah sudah turun dan tidak mampu menjadi kelas menengah. Artinya kalau selama ini sudah mereka nikmati hidup yang ini, sekarang di bawah dia. Ya, di bawah itu. Nah, kemudian kenaikan BBM, meningkatnya harga-harga kebutuhan pangan ya Bang ya. Nah, persoalan ini bukan isu Bang. Ini dirasakan oleh rakyat. Jadi kalau bicara soal persoalan politik lain nggak lihat Bang. Persoalan ijazah misalnya, rakyat nggak lihat. Tapi kalau sudah menyentuh kepada kebutuhan pokok, ya kan, di mana persoalan sekolah anak-anak, banyak kebutuhan sehari-hari dan segala macam, sudah betul-betul dirasakan sangat, ini bahaya Bang. Dan itu sekarang sudah terjadi. Sudah terjadi Bang. Saya bilang tadi kan indikasi itu kan. Nah, yang lain persoalan hukum, korupsi Bang ya. Dan ini juga
publik sudah merasakan ini gara-gara korupsi nih, ya kan semua jadi berantakan seperti ini. Nah, apalagi dia lihat ada kasus yang terakhir ini kan, kejaksaan polisi ya. Iya, justru kejadian itu semakin membuat terpuruknya kepercayaan publik terhadap persoalan hukum. Nah, yang mengerikan ini, Bang. Kalau kita melihat ketika kepercayaan publik terhadap penegakan hukum drop sampai titik nol, yang runtuh bukan institusi hukum, Bang, negara ini runtuh, Bang. Itu yang berbahayanya ya. Iyalah, iya. Jadi kepada penegak hukum jangan main-main gitu loh, ya kan? Kalau misalnya terjadi apa-apa negara ini, Anda yang jadi pengkhianat, kan gitu, Bang. Nah, dari semua situasi ini, Bang, gitu, entah pemerintah membaca atau enggak, tapi justru pemerintah merasa selalu overconfident. Karena apa, Bang? Ini saya lihat ya kan, bahwa pemerintah salah membaca gitu. Mereka melihat stabilitas institusional identik dengan stabilitas legitimasi. Kenapa saya bilang stabilitas institusional? Dia buat satgas-satgas itu kan mereka semua, ya kan? Iya. Sekarang kalau kita lihat ya kan, negara ini boleh punya polisi, punya satgas, militer segala macam ya kan. Ya, tapi kan kelengkapan institusional hanya mencerminkan tidak mencerminkan kepercayaan rakyat teman. Ya kan? Padahal institusi bisa tetap berdiri ya kan, kokoh, sementara legitimasi moral turun ya kan. Ini negara ambruk, Bang. Sehebat apapun gitu loh. Jadi ya pemerintah jangan terlalu percaya diri lah, overconfident lah ya kan. Dengan mereka merasa bahwa terbentuk satgas dan penanganan segala macam, tapi kan implementasi juga nggak jelas, dibentuk program-program ya kan. Justru ya kan problemnya sekarang di situ ya kan. Generasi muda sekarang marah. Kenapa? Program bergizi justru dikorupsi kan gitu, Bang. Iya. Itu kan harus jadi hak mereka gitu kan. Hak anak-anak Indonesia. Nah, ini juga akumulasi juga, Bang. Kemudian kalau semua ini sudah terkristalisasi menjadi persoalan rakyat, Bang ya. Tinggal satu aja, Bang, pemicunya. Ada katalis gitu ya. Ada, kalau dibilang apa tuh? Ada martir. Nah, seperti kejadian Agustus 2005. Kemarin Afan. 2025 ya, Afan. Nah, ini kita tinggal tunggu aja, Bang. Jadi kalau ada pemicunya, ada triggernya, ada meletus ya? Iya. Soal demo dari kemarin-kemarin sudah, Bang. Mereka melakukan pemanasan. Saya bicara sama mahasiswa. Ini kita baru pemanasan, Pak. Tapi kenapa orang tidak banyak melihat? Karena memang media mainstream diblok semua. Nggak boleh memberitakan. Nggak boleh memberitakan. Padahal di mana-mana tuh, Surabaya, dan segala macam, dan terus menerus. Sampai terakhir kemarin kan di Jakarta juga ada. Ya. Cuma persoalannya, apakah Agustus akan terjadi? Ini kita anggap ini, Bang. Ini kita anggap fase kegelisahan. Sekarang fasenya masuk fase kegelisahan ya. Sekarang orang banyak memprediksi apakah Agustus ya kan fase kegelisahan akan bertransformasi menjadi huru hara gitu, Bang. Nah, kita lihat aja. Memang betul hari ini mahasiswa dipecah belah ya kan. Ada semacam politik menunggangi gitu, Bang. Nah, kadang-kadang pihak pemerintah mengatakan ini yang menunggangi oposisi. Kalau konsep ya kan, teori politik menunggangi selalu penguasa karena dia punya energi, dia punya modal kan, Bang. Nah, kalau oposisi gimana nunggangi coba? Ya kan? Apalagi kita sama visinya kan dengan mahasiswa misalnya. Ya nggak mungkin lah kita menunggangi. Bukan Londo Iran ya? Bukan Londo Iran gitu loh, ya, betul. Itu kembali pada Londo Iran. Nah, memang ada mulai terjadi bukan perpecahan, memang ada beberapa friksi ya di antara mahasiswa ini karena intervensi pihak ya jelas pihak penguasa lah gitu ya. Jadi gerakan mahasiswa ini sengaja dipecah belah agar dia tidak solid ya. Sengaja. Itu kan sebetulnya juga nggak bagus kan, Bang ya. Karena mahasiswa itu kan selalu sebagai ujung tombak pembaharuan kan, Bang. Dan sekarang kalau dibuat begitu, Bang ya, artinya kan pemerintah sendiri tidak berharap negara ini maju malah kan gitu. Malah membiarkan negara ini terpuruk gitu, Bang. Nah, kedua, belum muncul figur sentral, Bang. Gitu. Ada satu kendala ya. Apakah 17 Agustus ini akan terjadi huru hara? Itu dua. Mahasiswa terpecah, belum ada figur sentral. Tapi kalau bicara soal ya kan publik ya kan sudah merasa tertekan dengan kebijakan pemerintah, terutama di sektor ekonomi ya, kebutuhan pokok dan segala macam sudah terasa, Bang. Jadi fasenya sudah fase kegelisahan. Siapa? Iya, Bang. Tinggal menunggu trigger kira-kira. Triggernya ya, betul. Oke. Bang Rajasa, kan menarik nih kalau kita sikapi perkembangan akhir-akhir ini yang menurut Bang Rajasa bukan muncul tiba-tiba, tapi ada akumulasi dari peristiwa-peristiwa dahulunya ya. Apakah menurut Bang Rajasa bahwa kalau peristiwa-peristiwa ini yang sudah memasuki fase kegelisahan tidak sesegera mungkin diantisipasi oleh penguasa, apakah ini betul-betul nanti akan menjadi kenyataan yang kita prediksi? Saya bisa pastikan, Bang. Karena masyarakat yang kehilangan kepercayaan kepada penguasa, Bang. Solusinya cuma satu, Bang, revolusi. Gitu. Jika pemerintah tidak berusaha atau pemerintah tidak berusaha mengaktualisasikan ya dirinya untuk selalu jauh lebih baik dalam konteks keberpihakan pada rakyat. Jadi sekarang ini, Bang, jadi penguasa jangan salah lihat dong, gitu, bahwa ada semacam gini. Rakyat kita kan, publik ini rakyat kelihatan kan patuh gitu, Bang ya. Kalau di kita kan gitu kelihatan. Dianggap loyal. Ya, dianggap loyal. Padahal
salah kalau dia melihat kepatuhan rakyat saat ini atau semacam kayak apa ya, kalau dalam konsep teorinya itu apa ya, kepatuhan dingin lah gitu, kepatuhan dingin gitu. Tapi sebenarnya gini, kepatuhan itu ada karena untuk tidak patuh biaya mahal bang, dikriminalisasi, ditahan gitu loh bang. Jadi dia patuh karena dia takut. Iya gitu loh bang. Tapi jangan salah bang, ketika hak hidupnya mulai terus pasti kejadian. Dan kita punya pengalaman bang, perubahan besar dalam kehidupan politik dan dalam kehidupan terjadi karena people power. Ini bukan jadi kemungkinan itu pasti terjadi. Kan sejarah itu selalu siklusnya selalu berputar. Ada siklusnya. Oh iya bang. Dan kita punya pengalaman itu bang. Bukan sekali pula lagi. Iya. Menarik nih apa yang dikatakan Bang Rajasa bahwa kepatuhan rakyat, ketenangan rakyat, loyalitas rakyat kepada pemimpinnya itu sebenarnya disebabkan karena rasa takut ya. Iya, karena bukan datang dari hati yang paling dalam. Bukan karena kepercayaan terhadap penguasa, bukan bang. Karena biaya untuk tidak patuh mahal gitu bang. Jadi begitu ya. Jadi dia bukan patuh karena betul-betul dia senang sama penguasa. Artinya gini, makanya penguasa jangan salah lihat gitu bang. Ya kan? Jadi menurut Bang Rajasa selama ini penguasa dalam ini melihat rakyatnya patuh, adem ayam, dia pikir rakyat mendukungnya, padahal itu salah ya? Salah besar. Ya kita lihat aja bagaimana harusnya pemerintah membaca dong, bagaimana sekarang terjadi aksi-aksi demo yang terus-menerus bang. Itu kan satu bentuk ketidakpercayaan publik terhadap penguasa bang. Apalagi kemudian satu lagi bang, satu indikasi yang belum saya sebutkan tadi, kegagalan diplomatik Prabowo kepada publik. Kegagalan diplomasi Prabowo di luar gitu bang. Dan ini tidak bukan hal yang berdampak kepada hubungan kita dengan luar negeri, tapi justru berdampak ke dalam. Sekarang bagaimana kelompok Islam yang selama ini mendukung Prabowo, begitu kejadian kemarin bang, BOP bang ya, ini marah bang, dan bisa terkristalisasi nanti kelompok Islam bergabung dengan masa yang apalagi ini ada lagi pernyataan yang agak kontroversial ketika Prabowo mengomentari tentang Iran, tentang nuklir itu kan menurut saya tidak menguntungkan, kan gitu, agak melukai kelompok-kelompok Islam kira-kira gitu ya. Betul. Ini saya buka aja sekarang ya. Saya sempat bertemu dengan duta besar Iran. Sangat tidak suka sekali. Bukan pemerintah Iran sangat tidak suka sekali dengan Prabowo. Karena menunjukkan sikap-sikap yang tidak berpihak kepada perjuangan Islam gitu bang. Justru malah kalau dia diam masih mending bang. Mendingan ya. Tapi ini ada keberpihakan gitu bang. Terlalu berpihak kepada Amerika. Iya lah bang. Kita lihat bagaimana bisa kita lihat Presiden Prabowo. Nah kemudian juga salah membaca pergeseran geopolitik global Prabowo. Abang tahu sebelumnya dia masuk BRICS ya? BRICS. Ini presiden udah terpilih nih, siapa namanya Trump, tapi belum dilantik. Dia masuk BRICS aja, ini Menteri Luar Negeri ngerti nggak? Karena target itu adalah ingin mengeliminasi dolar kan. Sementara buat Amerika itu vital interest, nggak ada cerita. Begitu Trump naik disikat tuh. Saya yakin bahwa menggeser Prabowo ke Trump itu karena rasa ketakutan, karena buat Trump nggak main-main. Anda nggak main kebijakan Anda keterlaluan. Karena mengganggu kepentingan tadi itu bang, vital interest Amerika. Jadi menurut Bung Rajasa bahwa sebenarnya problem sekarang yang dihadapi Indonesia semakin kompleks karena ada ketidakmampuan juga diplomasi internasional pemimpin kita. Iya betul bang. Ya sehingga ini memperkeruh situasi di dalam negeri. Karena gini bang, dari salah membaca atau kegagalan diplomasi presiden, kan perang Irak Amerika berdampak kepada tutupnya Selat Hormuz. Dan ini ya kan sangat berpengaruh kepada distribusi pasukan minyak ke kita kan bang. Kalau negara lain nggak apa, Malaysia nggak, semua nggak, mereka beri kesempatan. Tapi Indonesia kenapa diperlakukan begitu? Ya karena itu tadi kan bang, kegagalan membaca persoalan geopolitik global. Nah setelah BBM itu naik berdampak ke semua harga naik segala, semua sampai ke persoalan tidak mampu daya beli rakyat. Dan itu langsung menyentuh dapur-dapur jelas rumah tangga ya? Iya pasti. Karena kegagalan diplomasi. Betul bang. Beda dengan Malaysia ya Bang Rajasa. Dia diplomasi internasionalnya bagus sehingga dia tidak ada konflik dengan Iran. Dan diberi kesempatan. Kapalnya lancar-lancar aja. Kapal kita ditahan ya. Bisa lolos. Betul bang. Dan apalagi sekarang kan perang semakin tidak menentu waktunya, ya kan? Semakin besar lah ya kan. Nah ini kan sampai kapan? Gitu. Dan hebatnya Malaysia itu memperlihatkan jati dirinya sebagai bangsa besar. Dia bisa menyatakan Netanyahu tidak boleh datang di sini, kalau datang ditangkap. Dan itu sebuah pernyataan negara berdaulat, artinya gini, dan mampu membaca ya kan, perubahan peta geopolitik secara global gitu. Jadi kalau Prabowo ini kita bingung juga, artinya berarti kelemahan Pak Prabowo ini terletak pada mungkin penasihat-penasihatnya. Nah, iya. Jadi bang ada satu teori begini bang, ketika seorang pemimpin sebuah bangsa mengalami penurunan kepercayaan publik ya, dia akan lari mencari isu internasional.
Tapi resikonya bang, ketika dia gagal juga di sini, ya kan, di internasional dia tidak punya nilai lebih, di dalam negeri tambah parah. Jadi kompleks sudah ya? Iya, parah, tambah parah. Dan itu sepertinya akan terjadi di negeri kita. Udah terjadi bang. Oke. Berbeda dengan Bung Karno dulu bang, ya kan? Walaupun terjadi goncangan, begitu di luar negeri dia dapat luar biasa. Artinya apa? Ini menutupi bang persoalan di dalam negeri. Tapi kalau di sini jeblok juga, semakin parah di sini bang. Berarti ada ketidakmampuan diplomasi internasional kita ya? Dia coba, presiden coba menggeser ya kan, persoalan dalam negeri keluar gitu ya, dengan harapan ini sebuah keberhasilan. Jadi akan mengangkat citra dia juga di dalam negeri. Ternyata di sini jeblok, apa parah di sini bang? Mempengaruhi. Sangat. Oke, Bang Rajasa, itu kan saya ingin kembali ya, kalau kita lihat situasi dalam negeri ini semakin tidak menentu, walaupun sudah dibantah oleh pemerintah bahwa Agustus ini aman-aman saja. Makanya saya lihat Gubernur DKI itu coba menenangkan rakyat ya. Betul. Dia bilang, tolong pagar itu dibongkar. Dia mencoba, tapi Bang Rajasa melihat bahwa sebenarnya ada persoalan di tengah-tengah masyarakat yang memang itu bisa terpicu setiap saat ya, untuk terjadinya suatu peristiwa ya. Itu kira-kira yang terjadi di lapangan, Bang? Terjadi bang, apalagi sekarang ini isu pajak bang ya. Artinya ketika rakyat sudah begitu terpuruk dalam kehidupan sehari, kemudian pemerintah selalu mengangkat isu pajak dan segala macam dipajakin. Ini memicu kemarahan bang, bukan lagi apa namanya cuma sekedar mengeluh ya rakyat. Dia marah bang, marah benar bang. Dan ini terjadi, tinggal makanya saya bilang bang, ada figur sentral, kemudian ada pemicunya. Jadi bang, jadi sekarang ini bang, ya kan, kemarahan kolektif ini bang, ya kan, sudah terjadi bang. Tinggal tunggu komandonya bang, jadi bang. Jadi, makanya Agustus ini bisa dibilang kerawannya tinggi. Oke, Bang Raja, saya ingin kepastian. Berapa kalau kita bicara persentasenya, berapa persen kerawanan di Agustus ini? Saya pikir 50% lebih. Wah, berarti jauh lebih besar. Iya bang, jauh lebih besar. Jadi berarti apa yang disampaikan pemerintah bahwa ini aman-aman saja? Harus tetap waspada kita, kira-kira begitu? Jelas. Betul. Apalagi bang sekarang yang tersentuh ini bang, kelas menengah. Dan kelas menengah ini selalu menjadi penggerak bang, ya kan? Di mana-mana ya? Di mana-mana gitu. Kalau kelas menengah sudah terusik, ya kan? Ini kerawan tinggi. Kalau misalnya kemiskinan itu sudah diterima sama rakyat sebagai sesuatu takdir gitu ya. Tapi ketika ada, ya kan, hal-hal yang selama ini bisa dinikmati kemudian hilang, ya kan? Kemudian kesempatan generasi muda juga hilang untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, gitu segala macam. Wah, ini nggak main-main. Betul, ini nggak main-main. Jadi saya mau simpulkan ya apa yang disampaikan Bang Rajasa, bahwa sebenarnya kemiskinan yang terjadi di Indonesia ini bukan karena takdir ya, karena dia tidak mampu negara mengelola ya. Kalau bicara kemiskinan dari dulu kita dimiskinkan bang ya. Dan ini apa namanya, baik apa bisa lihat rakyat kita tuh begitu sabar yang dari Tapi ketika ada seperti kelas menengah bang ya, yang selama ini sudah menikmati hidup kan, dia bisa sekolahkan anak, tiba-tiba ini hilang bang. Ini nggak main-main. Dia akan menggerakkan kemiskinan ini menjadi perlawanan, menjadi api nih bang, ya kan? Iya bang. Karena itu yang akan berbahaya ya? Bahaya banget bang, bahaya sekali. Dan menurut Bang Rajasa, seperti tadi kan data-datanya Bang Rajasa, bahwa kelas menengah ini kan sudah turun menjadi kelas bawah kan? Iya, betul. Persen. Bukan bertambah. Biasanya kan kalau di negara-negara yang pertumbuhan ekonominya bagus, kelas menengahnya bertambah. Kalau kita tiap tahun berkurang ya. Dan ini dipicu oleh berbagai macam krisis ya. Betul. Apalagi kalau tadi Bang Rajasa bilang ada juga krisis internasional yang mempengaruhi di dalamnya ya. Tapi terlepas dari krisis internasional mempengaruhi, memang krisis dalam negeri kita yang sedang parah, krisis ekonomi kita ya. Yang sangat multidimensional ya bang. Ya hukum, politik, ekonomi kan. Bahkan moral gitu bang ya. Jadi yang paling parah ini adalah krisis moral kebangsaan ya. Iya bang. Tapi bang, apapun persoalan yang memicu terjadinya gelombang masa nanti ya kan, persoalan ekonomi bang. Ya artinya gini, kenapa ekonomi terpuruk? Ya karena moral penguasanya nggak beres gitu bang. Itu nanti ada ikutannya gitu loh bang. Tapi begitu persoalan ini menyentuh kepada kepentingan rakyat banyak, yaitu persoalan ekonomi, persoalan perut bang, ini akan meledak bang. Jadi menurut Bang Rajasa, benang merahnya itu bahwa krisis ekonomi terjadi disebabkan karena adanya krisis moral. Betul bang, iyalah, nggak main-main bang kan. Jadi ya apalagi kalau kita lihat bang, korupsi itu nggak pernah selesai dan semakin besar bang, dan terjadi di lingkungan atas semua. Ini kan sama juga, korupsi itu oleh mereka dijadikan ibadah fardu ain. Jadi mereka kudu korupsi kalau pejabat, kacau bang, ya kan? Dan rakyat itu melihat bang. Dan saya pikir gini, ketika para pemangku kebijakan pejabat, apalagi di aparat hukum, merasa bangga dengan kekayaan, itu kan gila bang. Di hadapan rakyat sedang susah bang. Ya, flexing lagi. Flexing lagi, ya kan? Mungkin Bang Raja, saya lihat ya, mungkin hanya di Indonesia ini yang aparat penegak hukumnya kaya-kaya ya. Jelas bang. Jadi saya ini berpikiran ternyata di Indonesia ini
yang kaya raya bukan pengusaha, Bang. Bukan. Aparat penegak hukum. Iya, karena kalau pengusaha dia hanya jadi sapi perahan. Nah kalau penegak hukum modal nggak pakai apa segala macam Pak ya, tapi dia dapat keuntungan, kan gila Pak. Bayangkan kalau kita lihat kemarin misalnya cuma seorang pejabat di Mahkamah Agung, bukan Hakim Agung loh, itu bisa simpan uang sampai 1 T di rumahnya ya. Benar-benar luar biasa Bang ya. Padahal pengusaha belum tentu punya fresh money 1 T. Bang ya kan. Pengusaha paling dia ngutang di bank gitu Bang ya. Dan nggak akan ada dia nyimpan uang 1 T itu di rumah, nggak mungkin ya kan. Oke. Bang Rajasa, apa yang paling penting sih sebenarnya yang kita harus sikapi dengan situasi yang tadi Bang Rajasa bilang semakin tidak menentu dan memasuki fase kegelisahan? Karena di kepala saya, kalau fasenya sudah tahap fase kegelisahan ini berarti satu tingkat lagi ke atas, satu fase lagi ke atas, bisa terjadi yang namanya huru-hara. Kan gitu kira-kira. Apa yang harus dilakukan di pemerintah supaya dari fase kegelisahan ini tidak meletus menjadi huru-hara? Dan persoalannya juga gini Bang ya, kita menghadapi tahapan fase kegelisahan dan indikasi untuk menjadi huru-hara sudah ada gitu loh Pak ya. Nah, yang buat saya gini, terutama presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan dan kekuasaan negara, Bang. Dia harus berani Bang mengambil langkah di luar kotak, jangan normatif. Kalau tidak Bang, ya selesai nih Bang. Jadi Bung Rajasa bilang harusnya langkah-langkah yang dilakukan presiden ini bukan langkah-langkah yang normatif. Iya Bang. Harus yang melompat ya. Betul Bang. Seperti misalnya gini, sekarang tuntutan publik nggak muluk-muluk kan, ganti Kapolri, ganti Jaksa Agung, ganti menteri-menteri yang baliho ya kan, hantam geng Solo. Buat masa buat presiden susah, kecuali dia memang satu frekuensi dengan mereka gitu loh, ya kan? Nah kalau seperti itu siap-siap aja, ya kan? Yang nurunkan rakyat nanti. Gitu. Oke, berarti kalau menurut Bang Rajasa sebenarnya langkah yang bisa dilakukan presiden agar supaya fase kegelisahan tidak meningkat menjadi fase huru-hara, sebenarnya tidak terlalu susah. Betul. Satu misalnya mengganti Kapolri, mengganti Jaksa Agung, menteri-menteri yang terindikasi geng Solo, yang memperbaiki struktur-struktur lembaga penegak. Itu yang harus dilakukan. Karena gini Bang, kalau kita lihat, kalau rakyat ini miskin dari zaman Indonesia merdeka sampai sekarang tetap miskin Bang, ya kan? Artinya apa? Masih cukup bersabar lah. Yang penting gini loh, dia tidak tersisih secara hukum ya, tidak tersisih secara politik gitu ya. Jadi ketika rakyat menghendaki sebuah perubahan, misalnya ini orang udah nggak bagus, tolong presiden, dengar dong presiden gitu. Cuma nggak muluk-muluk Bang, toh juga nggak akan merubah kemiskinan dia, tapi miskin dia siap. Tapi kalau udah tersisih secara hukum, secara politik, ya bahaya tuh. Oke, menarik nih apa yang disampaikan Bang Rajasa bahwa rakyat kita ini rakyat yang begitu sabar ya. Sabar sekali Bang, betul. Dia dimiskinkan, saya tidak bilang miskin karena takdir. Dia sejak Indonesia merdeka loh Bang. Dia dimiskinkan bukan karena takdir, tapi dia cukup bersabar. Dia tidak minta yang muluk-muluk, tapi dia pengen ada keadilan, kira-kira begitu ya. Artinya eksistensi dia sebagai rakyat pemegang kedaulatan, ya berikan dong, ya kan. Jangan terus kemudian dia udah tersisih secara ekonomi, masih juga ditekan segala macam. Ya inilah, artinya naluri manusiawinya akan muncul, ya kan. Dia akan melawan, gitu loh. Maka dari itu selesaikan ini dulu gitu. Artinya gini, beri kepuasan rakyat bahwa tuntutan mereka terpenuhi. Terutama tadi itu tidak tersisih secara hukum, tidak tersisih secara politik gitu. Nah, kalau misalnya gini, dia ganti Kapolri presiden sekarang, ya, itu pasti rakyat puas Bang. Karena dialah dianggapnya yang selama ini mengganggu kepentingan rakyat, gitu loh. Membuat ketidakadilan, hanya berpihak kepada orang-orang kaya, ya. Ini rakyat tersinggung Bang, ya kan? Gua udah miskin nih. Ikhlas gue, dimiskinkan, udah ikhlas. Cuman jangan dong di depan kita dipertontonkan sesuatu yang ketidakadilan. Nah ini sama parah Bang. Oke. Ngamuk lah. Menarik yang Bang Rajasa katakan bahwa rakyat ini cukup sabar. Karena kalau kita mau lihat tahun kemarin Bang Rajasa yang Agustus 2005, itu kan sebenarnya sudah ada tuntutan tuh. Udah muncul. Tuntutan mengganti aparat penegak hukum, kemudian benahi ekonomi, DPR, MPR. Tapi ini kan setahun kok dikembalikan lagi. Jadi rakyat ini salah satu pemicu itu pasti salah satunya Bang. Itu salah satu. Jadi janganlah dipertontonkan praktek-praktek ketidakadilan di hadapan rakyat yang sudah sabar karena dimiskinkan gitu loh Bang. Karena ini akan sampai titik terendah ini rakyat akan itu tadi people power, nggak ada cerita. Oke. Padahal sebenarnya kalau menurut Bang Rajasa, kalau pemerintah itu konsisten dari tahun lalu, tuntutan rakyat yang Agustus tahun lalu itu dijalankan, mungkin fase kegelisahan ini kita tidak nggak akan alami. Mungkin ya kan akan terjadi upaya perbaikan Bang ya, di aspek ekonomi, di aspek politik. Kalau terjadi perubahan ini Bang, pasti akan menurunkan tensi fase kegelisahan ini. Tidak menjadi huru-hara. Loh kalau sekarang memang indikasinya sudah ada ke arah huru-hara gitu loh Bang. Kan? Kecuali belum ada, ini sudah ada Bang. Dan itu sangat dirasakan oleh publik. Bahaya nggak coba? Bahaya banget kalau menurut saya. Jangan main-main itu Bang. Jadi menurut Bang Rajasa sebenarnya kita memasuki fase kegelisahan karena kegagalan kita mengelola negara ya. Asli. Karena kan sebenarnya tahun kemarin kita sudah dipandu tuh, sudah ada tuntutan dan kita sudah iakan, tapi ternyata dalam perjalanan semua tidak ada yang dijalankan. Itulah yang memasuki kita sampai fase kegelisahan ini. Karena akhirnya rakyat melihat bahwa mereka diposisikan menjadi bukan siapa-siapa Bang. Artinya gini,
penguasa hanya berpihak kepada oligarki, cukong gitu kan. Kenapa? Karena mereka selalu kepentingan terakomodasi. Nah ini bahaya bang. Ketika terjadi gap itu bang, ya kan, rakyat menunjukkan, gua yang punya kedaulatan, gua habisin. Begitu bang. Iya. Logikanya, logika gampang begitu. Iya. Emang lu siapa gitu? Akhirnya begitu. Jadi rakyat Indonesia ini sudah dimiskinkan, sabar tapi sombong. Ketika terinjak habis-habisan gitu bang. Oh, okay. Iya. Apa yang kita petik dari peristiwa ini sebenarnya? Ya itu tadi bahwa semua ini pada akhirnya membangun kesadaran kolektif publik ya kan. Untuk berani bersikap ya kan. Tapi tetap melalui pola-pola yang dikatakan revolusi atau beberapa. Karena apa? Karena melalui konstitusi tidak jalan, gitu loh. Itu aja bang. Jadi pemerintah harus tahu bahwa kesadaran kolektif rakyat nih untuk mengkoreksi presiden atau penguasa melalui cara-cara seperti itu sudah terjadi sebelumnya. Bukan baru nih bang, bukan. Harusnya pemerintah tuh menyadari hal itu gitu loh. Jangan terus merasa penguasa ya kan punya polisi, punya tentara, punya satgas. Dia super boleh enggak juga bang. Depan rakyat bukti tumbang bang. Soeharto juga tumbang kok. Padahal kuat banget ya. Luar biasa bang. Apalagi cuma Prabowo nih bang ya kan. Aduh. Itu satu hal. Makanya saya pikir itu tadi bang. Harusnya dibutuhkan kesadaran moralnya. Pemerintah untuk penguasa untuk lebih bijak ya, melihat problem ini. Ini problemnya sudah sampai kesedihan nih bang rakyat nih sehari ini bang. Sudah fase kegelisahan. Sudah kegelisahan gitu. Sekarang gini, daripada dia mati bang, rakyat pikir gue mesti lawan gitu bang. Karena hanya itu satu-satunya jalan ya. Bahkan bang, ini ada kejadian bang di Jakarta. Dia tuh panik karena urusan pajak, bunuh diri bang. Iya. Kan? Itu juga harus menjadi potret buat pemerintah loh. Seperti apa sih gitu? Sampai ada rakyatnya sendiri saking ketakutan terhadap pajak bunuh diri. Iya. Jadi betul-betul fase kegelisahan. Iya. Jadi gini bang, kalau misalnya negara ini hidup hanya karena pajak, gue juga bisa jadi presiden. Karena cara yang mudah cuma memajaki orang ya. Iya betul bang. Iya, kan? Tidak kreatif untuk menggali potensi penghasilan. Betul. Oke. Terima kasih Bang Rajasa, luar biasa apa yang disampaikan. Mudah-mudahan ini didengarkan oleh pemerintah kita sehingga mengevaluasi segala bentuk kebijakannya dan sesegera mungkin melakukan reformasi dan perbaikan agar supaya rakyat bisa merasakan sebuah perubahan yang diinginkan selama ini. Dan yang terakhir, mudah-mudahan apa yang disampaikan Bung Rajasa mengedukasi kita, menuntun kita untuk melihat sebuah kebenaran yang ada di depan mata kita. Sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad Speaker.